Sebentar, share. Bisa kita mulai ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Pada malam hari ini kami dari kelompok 3 akan menyajikan materi dengan judul asam amino, protein, dan peptida dengan anggota kelompok kami yaitu next slide. Yang pertama ada Anastasia Renata Hasibuan dengan NIM A1C1200032. Yang kedua ada Piana Pindawan dengan NIM A1C1200034. Yang ketiga ada Ayu Afrianti dengan NIM A1C12003 dengan NIM A1C12038. Yang kelima ada Depriani Ningsih dengan NIM A1C12046, yang ke-12050, yang ke-00120, yang ke-8 ada Isnaini dengan NIM MBPR 00 Zulfa dengan NIM MBPSR 00132, dan yang terakhir itu ada Wahyu Zahraini dengan NIM. Singkat waktu, kami akan mulai presentasi kami. Yang pertama terkait materi itu protein yang akan disampaikan oleh Ana Oktari. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Jadi di sini protein, di sini next slide. Pertama pengertian dari protein. Jadi protein merupakan makromolekul yang terdiri dari satu rantai polipeptida dan terkadang 2 atau lebih polipeptida. Protein juga dapat ditemukan dalam setiap sel dan molekulnya terdiri dari unsur C, H, N, O, N, dan CO atau kobalt. Protein memiliki dalam biosintesis porfirin, furin, primidin, dan urea. Rantai protein merupakan jenis polipeptida yang terdiri dari L asam amino, polimer asam amino yang berperan penting sebagai, bisa di next slide. Ica mau katanya tuh. Mau. Baik, terima kasih. Bisa di next slide. Nah, kemudian dari struktur protein tersebut, Halo Ana. iya sebentar jaringannya. Oke, saya lanjutkan. Jadi dari kedengaran suaranya, halo. Struktur protein di sini merupakan sebuah struktur biomolekular dari suatu molekul protein. Setiap protein, khususnya polipeptida, merupakan suatu polimer yang merupakan urutan yang terbentuk dari berbagai asam L, A amino. Dari urutan next slide. Kemudian molekul ikatan melalui ikatan peptida yang terbentuk akibat penggabungan molekul asam amino atau monopeptida. Mohon maaf, slide sebelumnya. Halo. Slide sebelumnya. Halo, slide sebelumnya. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Ana. Materi selanjutnya akan Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari satuan asam amino yang berikatan melalui ikatan peptida yang terbentuk akibat penggabungan dengan mengeluarkan molekul air atau polimer. Di sini bisa kita lihat asam amino bergabung menghasilkan dipeptida. 3 molekul asam amino yang bergabung dalam jumlah besar akan membentuk polipeptida atau protein. Yang primer polipeptida terdapat pasien. Oksitosin adalah hormon yang memicu vasopresin berfungsi menaikkan tingkat tekan. Struktur sekunder protein. Struktur sekunder protein. Rantai polipeptida berbagai bentuk molekul protein.
Struktur sekunder ditentukan oleh ikatan hidrogen antara pasangan elektron bebas oksigen pada gugus karbonil, suatu asam amino lain. Interaksi OH dapat terjadi dalam gulungan rantai polipeptida untuk membentuk struktur spiral yang disebut A-helix jenis protein dan ditemukan dalam protein serat. Hidrogen juga dapat terjadi antara penataan yang disebut lembaran terlipat. Struktur tapi sangat kuat dan tahan regang. Bisa kita lihat dalam gambar tersebut intraken dalam satu rantai protein, interken antar rantai protein. Struktur tersier protein adalah globula langsung dikaitkan pada fungsi dan tendon atau dalam bentuk lain. Struktur tersier dibentuk oleh beberapa jenis interaksi dipol-dipol, ikatan ionik, ikatan kovalen, dan gaya dispersi London antara bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Akan disampaikan oleh Halo, Saudara E. Mungkin Saudari Ayu sedang bagian Ayu, ya ini materi selapan polimer alam di bentuk dan fungsi biologisnya. Protein berdasarkan komposisi sederhana dan protein terkonjugasi. Untuk protein sederhana amino saja, contohnya itu valin, glisin, analin, dan lain. Dan yang kedua itu protein terkonjugasi dan yang bukan asam amino. Contohnya seperti hemoprotein, glikoprotein, selanjutnya slide selanjutnya untuk dia itu ada dua, yaitu protein serat dan protein bujur telur. Untuk protein serat, dia itu juga dibagi dua, yaitu bentuknya itu dalam bentuk kolagen dan keratin. Protein serat itu adalah protein berbentuk serat panjang yang tidak larut dalam air, terdapat dalam kulit, rambut, dan jaringan pengikat. Yaitu ada dua ya, yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu ada kolagen dan keratin. Kolagen itu protein pokok jaringan pengikat dari tulang, gigi, dan tendon. Sedangkan keratin itu yaitu protein pokok dari kulit, kuku, sayap, dan rambut. Nah, yang kedua itu yaitu protein bujur telur. Protein berbentuk bujur telur atau bulat lonjong adalah suatu protein yang larut dalam air, bersifat dinamis, dan mudah terdifusi. Terdapat dalam enzim, albumin, dan globulin. Slide selanjutnya. Nah, yang ini berdasarkan fungsi biologisnya, yaitu yang pertama ada protein transport. Protein ini berfungsi sebagai pengikat dan pengangkut, contohnya itu protein dalam hemoglobin, berfungsi mengikat oksigen dari paru-paru dan membawanya ke jaringan perifer. Terus yang kedua itu ada enzim, yaitu protein yang berfungsi sebagai biokatalisator. Di gula, tripsin, ada juga protein nutrien dan penyimpan, yaitu protein yang berfungsi sebagai gula makanan. Contohnya itu protein dalam biji-bijian, beras, gandum. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, yaitu protein struktur, yaitu protein yang berfungsi sebagai penyangga untuk memberikan kekuatan struktur biologis. Contohnya itu protein dalam rambut, kuku, dan bulu ayam. Nah, yang terakhir itu ada protein pengatur, yaitu protein yang berfungsi mengatur aktivitas fisiologi dan atau seluler tubuh. Contohnya itu protein dalam hormon. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Kintan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Di sini saya akan melanjutkan materinya tentang identifikasi protein. Ini yang pertama ada uji Buret. Yang pertama uji Buret. Buret terdiri dari campuran larutan NaOH sebanyak 0,1 m dan larutan CuSO4 1%. Larutan digunakan untuk mengetahui adanya ikatan peptida pada suatu senyawa. Jika dalam senyawa yang diuji banyak terdapat ikatan peptida, maka dengan uji Buret akan memberikan warna ungu, misalnya protein.
Jika senyawa yang diuji mengandung ikatan peptida sedikit, maka dengan uji Buret akan memberikan warna merah muda, misalnya urea. Untuk yang kedua, uji santoproteat. Larutan santoproteat terdiri dari campuran larutan HNO3 pekat atau campuran larutan asam cuka pekat dengan asam sulfat pekat. Uji ini digunakan untuk mengetahui adanya inti benzena dalam molekul protein. Protein yang mengandung inti benzena jika dipanaskan dengan larutan HNO3 pekat akan memberikan warna kuning atau jingga. Selanjutnya, yang ketiga, uji timbal sulfida. Larutan yang digunakan pada uji timbal sulfida terdiri dari larutan NaOH 40% dan larutan PbNO3 2 kali atau Pb asetat. Larutan tersebut digunakan untuk mengetahui adanya unsur belerang dalam suatu protein. Protein yang mengandung belerang jika dipanaskan dengan larutan NaOH 40% akan menghasilkan Na2S dan zat lain. Kemudian ditetesi dengan PbNO3 2 kali atau Pb asetat yang akan memberikan warna coklat sampai hitam dari PbS terbentuk. Slide selanjutnya. Di sini ada manfaat dari protein. Yang pertama, untuk protein ini bermanfaat untuk menurunkan berat badan. Mengkonsumsi makanan kaya akan protein yang diyakini dapat memberikan efek kenyang lebih lama. Hal ini karena kandungan protein di dalam makanan dapat menekankan produksi hormon yang membuat Anda mudah lapar. Yang kedua, meningkatkan massa dan kekuatan otot. Mengonsumsi protein dalam jumlah yang tepat dapat menambah massa otot dan meningkatkan kekuatan otot. Manfaat yang ketiga, mencegah kerontokan rambut. Keratin adalah jenis protein yang membentuk rambut Anda. Jika kekurangan protein, rambut akan terlihat tidak sehat dan mudah rontok. Manfaat yang keempat, menjaga kekuatan tulang. Memenuhi asupan protein dapat menurunkan risiko terkena osteoporosis dan patah tulang. Yang manfaat yang kelima, mempercepat penyembuhan luka. Protein merupakan unsur utama pembentuk jaringan dan organ di tubuh dan bermanfaat untuk menyembuhkan luka. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kembali. Selanjutnya yaitu tentang asam amino. Mungkin bisa naik next slide ya. Asam amino materinya akan disampaikan oleh Saudari Depriani Ningsih. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya itu ada asam amino. Slide selanjutnya. Definisi asam amino. Asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karbonil COOH dan amina, biasanya NH2, serta rantai samping atau gugus R yang spesifik untuk setiap jenis asam amino. Asam amino adalah senyawa organik yang memiliki atom nitrogen N, tetapi tidak semua ke dalam senyawa golongan alkaloid. Asam amino termasuk metabolit primer. Asam memiliki dua macam gugus, yaitu gugus amino dan karboksilat. Rumus asam amino sebagai berikut. Gugus karboksilat ini menyebabkan asam amino disebut senyawa dipolar. Rumusnya bisa dilihat dari gambar di samping. Slide selanjutnya. Struktur asam amino. Secara umum, struktur dari asam amino adalah suatu atom karbon C yang mengikat 4 gugus sebagai berikut. Gugus amina atau NH2 yang merupakan senyawa organik dan gugus fungsional yang terdiri dari senyawa nitrogen. Gugus karboksil COOH yang disebut juga dengan asam alkanoat, atom hidrogen atau H atau zat air.
residu atau gugus sisa yang membedakan satu asam amino dengan asam amino yang lainnya. Selanjutnya. Sumber asam amino. Berikut beberapa makanan yang mengandung asam amino tinggi. Yang pertama yaitu ada telur. Telur mengandung protein dalam jumlah besar dan merupakan makanan yang baik untuk pertumbuhan otot. Hidangkan sesuai selera dan bila perlu sajikan secara berbeda-beda supaya tidak bosan. Daging sapi. Daging sapi mengandung semua jenis asam amino esensial. Asam amino esensial itu sendiri adalah jenis asam amino yang diperlukan tubuh, tetapi tubuh tidak bisa memproduksinya sendiri. Selain itu, daging sapi juga merupakan makanan kaya zat besi, yang juga berfungsi mengalirkan oksigen di dalam tubuh, mencegah anemia, dan membantu mengatur suhu dalam tubuh. Yang ketiga ada daging ayam. Sebagai salah satu makanan yang paling banyak dikonsumsi orang, daging ayam kaya akan selenium dan niacin. Dalam 3 ons dada ayam mengandung sekitar 28 gram protein. Berikutnya yang keempat adalah kedelai. Kedelai memiliki kandungan protein tinggi. Selain itu, kaya vitamin, mineral, dan serat yang tidak larut. Kedelai juga mengandung seng, kalium, zat besi, dan vitamin E yang baik dan mengandung sejumlah besar asam filtrat, mineral, makanan, dan vitamin B. Selanjutnya, ada tuna. Tuna mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan jaringan otot tanpa lemak. Tuna memiliki sekitar 22 gram protein. Yang berikutnya ada udang. 100 gram udang mengandung sekitar 25 gram protein dan juga sangat rendah kalori. Berikutnya ada kacang. Meski tidak semua jenis kacang memiliki asam amino, tetapi dalam satu cangkir kacang terdapat 15-17 gram protein. Yang ke-8 yaitu ada keju. Keju seperti keju mozzarella mengandung 9 gram protein dalam satu irisan. Keju Swiss yang rendah lemak memiliki 8 gram protein. Manfaat dari asam amino. Manfaat asam amino untuk kesehatan tubuh yaitu mencegah kerontokan rambut. Kedua yaitu meningkatkan massa otot. Ketiga memelihara kesehatan jantung. Keempat menjaga keseimbangan hormon dan enzim. Dan yang kelima yaitu meningkatkan stamina dalam ingatan. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih saudari Depriana. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Tiana Tindaun. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Next slide. Untuk sifat-sifat asam amino itu ada beberapa, seperti yang pertama adalah bentuknya padat berwarna putih, kelarutan dalam air besar jika dibandingkan dalam pelarut organik, mempunyai titik leleh yang sangat tinggi, dan jika dipanaskan terlalu tinggi akan terurai atau terdekomposisi, lalu bersifat amfoter dengan asam membentuk garam, dengan basa membentuk ester yang bersifat lebih menguap dibandingkan dengan asam bebasnya. Dan untuk pH-nya, pH isoelektrik, pH-nya 5-6, pH sekitar 7,5 untuk asam amino yang bersifat basa. Next slide. Untuk strukturnya senyawa amin dan asam amino yang terdapat pada tumbuhan, seperti yang tertera di layar. Next slide.
Untuk pengelompokan asam amino itu berdasarkan polaritasnya. Yang pertama untuk non-polar ada alin, alanin atau alah, isoleusin atau ile, leusin disingkat leu, metionin, fenilanin, perolin, triptofan, valin, dan untuk yang netrapolar itu ada asparagin, sistein, glutamin, glisin, serin, trionin, dan tirosin. Untuk yang bermuatan positif itu ada arginin, histidin, dan lisin. Untuk yang bermuatan negatif ada asam asparat dan glutamat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Wahyu Zahraini. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang pengelompokan asam amino berdasarkan polaritasnya. Baik, saya ulangi. Jadi, saya akan menjelaskan apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan materi tentang penggolongan asam amino ya yang lain. Jadi sudah ada 3 di sini asam amino. Pertama, asam amino membentuk protein, yaitu arginine, asparagin, glisin, histidine, leusin, isoleusin, lisin, sistein, dan metionin. Yang kedua yaitu asam amino bukan pembentuk protein, yaitu alanin atau sumber nitrogen dan biasanya terdapat pada biji. Ketiga, berdasarkan struktur asam amino aromatik, yaitu fenilalanin, tirosin, triptofan, dan yang kedua yaitu alifatik yang berisi lisin dan arnitin. Asam amino ini biasanya berperan dalam biosintesis alkaloid. Untuk struktur molekulnya bisa dilihat di bawah ini untuk triptofan, tirosin, dan fenilanin. Next slide. Next slide, sudah. Selanjutnya yaitu biosintesis asam amino. Pertama, biosintesis felanin dan tirosin dalam tumbuhan dimulai dari asam korismat menjadi frevенat melalui reaksi Kalesin reregmen dengan bantuan enzim korismat mutase. Yang kedua yaitu provenat yang di L-arogenat dengan katalis enzim provenat amino transferase. Yang keempat yaitu L-arogenat yang diubah menjadi tirosin oleh enzim arogenat dehidrogenase. Dan yang terakhir yaitu biosintesis ini berbeda dengan yang terjadi pada bakteri dan